Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sepriana dengan nomor NIM 201440100755 dengan prodi di D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap keluarga dalam pemberian perawatan pasien pasca stroke. Yang pertama yaitu latar belakang. Dari latar belakang ini yaitu stroke adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan berhentinya suplai darah ke bagian otak. Yang kedua, gangguan fungsional otak yang sering terjadi berupa gangguan fungsi pergerakan, perasaan, memori, peradangan, proses pikir, dan gangguan bicara. Gangguan fungsional otak pada umumnya akan mengakibatkan kelumpuhan atau kecacatan pada penderita serangan stroke. Pemenuhan kebutuhan pasien menyandang stroke di rumah pada umumnya dibantu oleh keluarga. Hal ini dikarenakan stroke survivor pada umumnya tinggal bersama keluarga. Dengan adanya pengetahuan yang baik dari keluarga, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup korban stroke ditandai dengan kelumpuhan yang minimal dan terhindar dari serangan stroke yang berulang. Anggota keluarga tidak jarang mengalami gangguan tidur, baik terkena kelelahan maupun karena stres, karena mereka selalu menunggu pasien sembuh. Terjalinnya hubungan yang baik antara keluarga dan penyandang stroke dipengaruhi oleh pengetahuan keluarga tersebut tentang apa itu stroke, penyebabnya, dampaknya, dan komplikasi yang mungkin terjadi jika tidak dilakukan perawatan rehabilitasi dengan baik. Pengetahuan keluarga akan mempengaruhi sikap dan perilaku keluarga dalam merawat korban stroke. Nah, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu Yayasan Stroke Indonesia atau Yastroki melaporkan bahwa jumlah penderita stroke di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Dan peran serta keluarga sangat penting membantu pasien-pasien dalam memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dan selanjutnya yaitu pasien pasca stroke yang mengalami kecacatan akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada orang lain. Yang terakhir, tujuan rumusan masalahnya yaitu berdasarkan fenomena yang atas makna peneliti ingin mengetahui hubungan tingkat pengetahuan keluarga dengan sikap keluarga dalam pemberian perawatan pasien pasca stroke. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya mengidentifikasi karakteristik keluarga pasca stroke, mengetahui gambaran tingkat pengetahuan keluarga tentang perawatan pasien pasca stroke, dan mengetahui gambaran sikap keluarga terhadap pemberian perawatan pasien pasca stroke. Dan yang selanjutnya mengetahui hubungan karakteristik responden yang termasuk faktor yang mempengaruhi pengetahuan dengan sikap responden. Dan mengetahui hubungan tingkat pengetahuan keluarga dengan sikap keluarga dalam pemberian perawatan pasien pasca stroke. Dan tinjauan teori yaitu definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indera. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau bakal budi untuk mengendalikan benda atau kejadian tertentu. Next. Tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan ada 4. Yang pertama tahu atau know. Yang kedua memahami atau comprehension. Yang ketiga aplikasi atau application. Yang keempat evaluasi dan analisis. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu pengalaman, pendidikan, penghasilan atau ekonomi, dan sosial budaya.
Dari sini ada definisi sikap. Sikap secara umum dirumuskan sebagai kecenderungan untuk merespon secara positif dan negatif terhadap orang, objek, dan situasi yang tertentu. Next. Tingkat sikap. Tingkat sikap yang pertama menerima, merespon, yang ketiga menghargai, dan yang keempat memahami. Nah, tinjauan teori definisi stroke yaitu menurut WHO mendefinisikan stroke sebagai adanya tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak atau vokal atau global dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vasikular. Next. Nah, kecacatan akibat stroke pasca stroke pada umumnya dinilai dengan kemampuan pasien untuk melanjutkan fungsinya kembali seperti sebelum sakit dan kemampuan pasien untuk mandiri. Salah satunya skala ukur yang pasien sering dipakai untuk pasien menggambarkan kecacatan pada akibat stroke. Nah, pencegahan stroke berdasarkan perspektif kesehatan masyarakat, maka pencegahan stroke terdiri dari 3 tingkat, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer ditunjukkan kepada populasi yang sehat dengan melakukan promosi kesehatan dan mengatasi faktor risiko sosial dan faktor keturunan. Pencegahan tersier ditunjukkan kepada populasi yang berisiko mengalami masalah kesehatan stroke. Nah, kerangka konsep variabel independennya yaitu tingkat pengetahuan menilai tingkat pengetahuan keluarga tentang stroke dan perawatannya. Nah, variabel dependennya yaitu sikap keluarga dinilai dari respon keluarga baik atau tidak baiknya. Nah, metodologi penelitiannya yaitu yang pertama jenis penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif kolektif. Desain penelitian ini dipilih karena penelitian ini mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap keluarga dalam pemberian perawatan pasien pasca stroke di rumah. Nah, yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah semua keluarga pasien pasca stroke sedang menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Jamil Padang sebagai pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode consecutive sampling. Nah, yang ketiga, rencana analisis data, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik, yaitu suatu pendekatan model matematika yang digunakan untuk menganalisis hubungan suatu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependen kategorik yang bersifat dikotom. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen yaitu tingkat pengetahuan dan suatu variabel dependen yang yaitu sikap dalam pemberian perawatan yang dikategorikan dalam sikap positif dan sikap negatif. Nah, terima kasih. Hanya itu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.